Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. Volume 10 semakin mendekati pada akhir pertempuran di kerajaan Boss. Despa yang hampir dibunuh oleh Oken membuat Boji marah dan menyerang Oken dengan membabi buta. Itu semua membuat walaupun Boji mendesak Oken, namun Boji tidak fokus untuk menghindari serangan sehingga dia membuat dirinya terluka cukup parah. Kage yang mengkhawatirkan Boji dengan cerobohnya mencoba untuk melahap Oken. Kage yang mendapat serangan balik dari Oken membuat dirinya terluka parah dan mengalami sakaratul maut. Boji yang shock melihat keadaan Kage langsung diserang oleh Oken dan semuanya pun berakhir. Boji dan Kage dikalahkan oleh Oken sekaligus. Despa yang ingin memastikan keadaan Boji dikejutkan oleh Miranjo yang tiba-tiba mendatanginya melalui pembunuh berambut merah. Seketika Despa berada di alam antara hidup dan mati, di mana dia bersama Boji menyaksikan Kage akan menyeberangi lautan kehidupan. Di sana Kage disambut oleh arwah dari ibunya. Kage pun hampir menyeberangi sungai kehidupan tersebut, namun Miranjo yang berada di sana menarik perahu Kage dan mencoba memberi pengertian padanya apa yang akan terjadi apabila Kage menyeberangi sungai tersebut. Kage yang masih ingin menyelamatkan Boji tentu akhirnya berputar balik dan berterima kasih pada Miranjo karena menyadarkannya. Miranjo yang sedikit demi sedikit mulai mengingat masa lalunya setelah melihat Boji seolah-olah mirip dengannya, membuat sisi jahatnya mulai luntur. Bahkan tubuh boneka Miranjo kecil yang bersama Deida telah berubah ke dalam wujud manusianya. Di tempat lain, Apis, Drusi, Domas, dan Hakuro yang bersama dengan Hailing segera menuju ke tempat Boji setelah mereka mendapat petuah dari Hailing bahwa Boji yang sekarang akan mampu diandalkan seperti ayahnya yaitu Boss. Di tempat Boji, Mitsumata yang sedang mencoba mengamankan Boji, Kage, dan Despa diserang oleh Oken. Bebin yang setelah berbincang dengan bosnya memutuskan untuk membantu Boji, langsung menebas tubuh Oken walaupun akhirnya Oken dapat menyatu kembali. Pertarungan pun semakin intens setelah 4 prajurit elit kerajaan Boss berkumpul dan melawan Oken. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing, mereka mencoba mengkombinasikannya dan mendesak Oken walaupun Oken tetap tidak bisa dikalahkan. Di dunia antara hidup dan mati, Miranjo bertemu dengan ibunda Boji yaitu Ratu Sina dan ibu dari Miranjo sendiri. Sina mencoba menasihati Miranjo tentang semua yang telah terjadi. Di mana ternyata Sina mengetahui bahwa dirinya hanya menjadi bagian dari skenario Miranjo untuk melakukan keinginannya. Namun akhirnya Sina memaafkan Miranjo atas semuanya. Dan Sina pun yakin walau dia tidak berada di sisi Boji, Boji akan tetap menjadi anak yang kuat seperti dirinya. Boji melihat ibunya namun tidak bisa menyapanya karena dia bersama Despa dipisahkan oleh sebuah dinding tak terlihat dan hanya bisa melihat interaksi antara Miranjo dengan ibu Boji dan ibu Miranjo di alam tersebut. Boji awalnya sangat sedih, namun dia akhirnya mengerti setelah melihat ekspresi ibunya yang baik-baik saja. Despa pun coba menenangkan Boji dan memberitahunya mereka harus melihat hal yang terjadi agar dapat memahami semua yang terjadi. Sebenarnya Ratu Sina dan ibunda Miranjo mencoba memanggil Miranjo agar Miranjo segera mengakhiri semua penderitaannya. Namun Miranjo menolak dengan tegas karena dia merasa masih harus memenuhi cita-cita Boss yang menurutnya belum terwujud sampai sekarang. Di tempat Deida, Boss kembali memperlihatkan pada Deida kehidupan di mana Boss melakukan perjalanan bersama dengan Miranjo. Disinilah akhirnya kita tahu penyebab dari semua kekacauan yang terjadi. Awalnya Miranjo kecil sangat merasa frustasi dengan hidupnya. Bahkan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dan mencoba untuk bunuh diri. Namun setelah melihat Boss yang langsung menyelamatkannya dan sangat tidak ingin kehilangan Miranjo, Miranjo mulai merasakan sebuah kehangatan kasih yang diberikan Boss dan membuat dirinya merasa diinginkan untuk hidup.
Tahun demi tahun mereka lewati hingga Miranjo pun tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Miranjo yang memiliki banyak ilmu pengetahuan menuntun Bos untuk mengelilingi dunia. Dalam perjalanannya, Bos menemukan sebuah kesenangan yang dia rasakan ketika dia berhasil mengalahkan musuh yang belum pernah dia temui sebelumnya. Hingga akhirnya seorang bos merasa jumawa, dan ketika tidak ada yang mampu mengalahkannya, dia merasa menjadi orang terkuat di dunia dan ingin menantang kekuatan yang lebih besar dari makhluk-makhluk yang pernah dia hadapi. Ini menjadi ambisi awal bos untuk menjadi yang terkuat. Bos pun mencoba untuk melawan seorang dewa dan dia meminta saran sekaligus bantuan untuk mewujudkan hal tersebut dan memenangkan pertarungan yang akan menjadi sebuah hal hebat yang akan dia jalani. Arogansi bos muncul, tidak sabaran bos pun melawan Dewa Cabi karena berada di wilayah kekuasaannya. Tentu tidak semudah yang bos bayangkan, bahkan dia tidak menyentuh Dewa Cabi tiba-tiba sudah kalah begitu saja. Miranjo yang memiliki teman seekor iblis membawa bos padanya. Namun Miranjo terkejut, temannya tersebut berubah menjadi bentuk monster mengerikan. Ternyata semakin banyak sang iblis mengabulkan sebuah permintaan, maka wujudnya pun akan berubah menjadi wujud yang mengerikan. Setelah mendapat bantuan dari sang iblis, bos mengalahkan Dewa Cabi dengan mudah. Namun itu menjadi keputusan hidup yang akan dia sesali kemudian. Bahkan saat itu dia sudah mulai merasakan dengan tubuhnya yang gemetar. Dan di akhir hidupnya, bos pun meminta maaf pada Miranjo karena telah membuatnya menjalani hidup tidak menyenangkan. Karena tenggelam dalam ambisi bersama bos untuk menjadi yang terkuat di dunia yang pada akhirnya malah membuat hidup mereka menyusahkan. Miranjo yang merasa memiliki ikatan yang dalam dengan bos, yang bahkan merasa dia tidak memiliki siapapun di dunia ini selain bos, yang dari awal sangat peduli dengannya, tentu tidak bisa membuat seorang bos mati dengan rasa penyesalan yang dalam. Dan hal itulah yang membuat situasi kini yang sedang dialami. Mengingat orang-orang yang dipedulikan hancur membuat Miranjo merasakan hatinya mulai tergerak dan sisi jahatnya seolah sedikit demi sedikit luntur. Dimana akhirnya Miranjo mulai bertanya-tanya apakah ini kehidupan yang dia inginkan. Oken yang masih sibuk dengan 4 prajurit elit kerajaan bos mulai membuat 4 orang itu kerepotan dengan keabadiannya, sehingga pada akhirnya Oken pun mampu mengalahkan 4 prajurit elit kerajaan bos. Boji Kage Despa yang kembali dari alam antara hidup dan mati mencoba memulihkan tenaga mereka dan bersiap akan mundur setelah nantinya akan mengandalkan sang komandan yang terlihat mulai pulih dari luka sebelumnya. Namun, Oken yang menyadari hal tersebut menyerang sang komandan. Boji yang tidak bisa tinggal diam pun berdiri kembali dan bersiap akan menghadapi Oken. Tiba-tiba, sebuah hentakan besar mengejutkan datang, dan itu adalah bos dalam tubuh Deida yang mencoba terlihat masuk dalam pertempuran. Ini menjadi akhir dari volume 10 manga Osama. Selanjutnya kita akan dikejutkan dengan plot twist luar biasa daripada yang selama ini. Dan untuk saat ini, sekian.